pindah sekarang ke raja kedua, Fir'aun. Fir'aun di dalam Musa alaihissalam, 10 tahun Nabi Musa alaihissalam berdakwah. Wahai Fir'aun, sadarlah, tidak mau. Bahkan Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, ya, idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Kalian berdua pergi ke Fir'aun tuh. Fir'aunnya sudah ngaku Tuhan. Tantang Allah Subhanahu wa taala. Allah masih bilang kepada putusannya, wahai Musa dan Harun, pergilah ke dia dan ucapkan kepadanya qawlan layyina, perkataan baik, lembut, sadarkan dia. Siapa tahu dia mau sadar. Allah begitu ya, sebelum datang satu siksaan yang besar, itu datang lutupan-lutupan kecil dulu, peringatan dulu. Orang sebelum berzina, ikhwani, kalau ada orang mau berzina, itu peringatannya Allah datang apa? Tiba-tiba ada perasaan malu dulu. Malu nggak enak, takut. Kalau dia lewatin itu, nggak apa-apa, sembunyi-sembunyi misalnya. Pindah ke peringatan yang kedua, tiba-tiba kalau dia sudah menikah, pasangannya telepon. Tiba-tiba dilihat oleh temannya. Peringatan dari Allah supaya jangan sampai ke sana. Enggak, dia lewati lagi sama dia. Nggak apa-apa sembunyi-sembunyi masuk hotel. Nanti tiba-tiba apa? Ada kebongkar berita apa? Terus sampai akhirnya nggak mau rubuh tuh hotel, mati gitu kan. Jadi peringatan Allah itu selalu begitu. Sebelum terjadi tsunami, ada letupan kecil, banjir. Sebelum longsor besar, longsor kecil. Nggak mau sadar, longsor lebih besar. Nggak mau sekalian, hancur. Gitu kan. Ini sudah diingatin berapa kali nggak mau. Peringatan datang. Seperti itulah. Fir'aun ini diingatin ikhwan. Nggak mau juga. Kita langsung ringkas saja. Dari 10 tahun kalau tidak salah ini. Mudah-mudahan saya benar ya. Kalau saya tangkapnya 10 tahun masa dakwanya Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Ini bukan dari masa dia lahir dia tinggal di rumah Fir'aun. Tapi masa mulai dia berdakwah masuk ke Mesir. Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun telah menolak. Terakhir ada kejadian 3 fenomena kejadian besar. Yang peringatan terakhirnya Allah kepada Fir'aun sebelum ditenggelamkan. Yang pertama, Musa alaihissalam bawa mujizat. Tongkatnya bisa berubah jadi ular, tangannya dikeluarkan dari daerah ketiaknya, kantongnya keluar bercahaya sampai membuat Fir'aun nggak bisa melihat silau, gitu kan? Terang, nggak mungkin terjadi zaman itu kan tidak ada lampu kayak kita. Berarti itu mujizat, sulit. Ya kata dalam sebagian riwayat dikatakan silonya seperti silonya orang kalau lihat ke matahari. Sampai waktu Musa alaihissalam angkat, Fir'aun nggak bisa melihat silau. Dia suruh turunkan, gitu kan? Tongkatnya tuh dilempar di depan Fir'aun, tongkatnya jalan, mau menyerang Fir'aun, gitu kan? Maka tetap aja. Ternyata tidak cukup buat dia. Dia bilang, wahai Musa, kau penyihir nih. Ini tongkat yang kau ubah jadi ular sihir. Ini juga tanganmu bercahaya sihir. Saya mau tantang kamu. Saya akan datangkan juga penyihir saya. Dan penyihir di Afrika terkenal, gitu kan? Sampai sekarang yang saya tahu, di kelas-kelas penyihir ini yang paling kuat dari Afrika. Allahu alam, apakah jinnya juga kuat-kuat? Tapi yang jelas seperti itulah. Di zaman Fir'aun yang terkenal, kata Fir'aun, kau penyihir, saya akan tantang kamu, saya akan penyihir juga. Coba tentukan hari. Hari apa kamu mau kita bertantangan nih? Kata Musa alaihissalam, hari zina, yaumuz zina. Hari zina ini ikhwani, istilah dalam Al-Quran, hari di mana Fir'aun pada hari itu, singgasananya dikeluarkan ke depan istananya di lapangan luas, dan hari itu masyarakat Mesir datang menyembahnya, disembah, gitu kan? Nah pada saat hari zina itu kata Musa, saya tantang kamu Fir'aun, terima tantanganmu di hari zina itu. Sengaja, waktu seluruh masyarakat Mesir ini umumnya lagi datang menyembah Fir'aun, menganggap dia sebagai Tuhan. Kata Fir'aun, baiklah. Dia merasa tertantang, baiklah, saya mau. Lalu Fir'aun iklankan seluruh wilayah kekuasaannya Afrika, semua penyihir yang menganggap dirinya hebat datang. Sebagian athar menyebutkan, ada 100 penyihir, ada 1000, ada yang mengatakan sampai 10.000. Kita ambil yang paling banyak jumlahnya, 10.000 penyihir. Datang 10.000 orang, karena ini seluruh wilayah Afrika. Siapa yang mengaku punya ilmu datang, tantang. Apa saja diminta saya kasih. Waktu penyihir datang jumlahnya banyak. Mereka bilang kepada Fir'aun, apakah kami punya balasan? Ada nggak balasannya kalau kami menang nanti? Pertama mereka bilang begini, mana musuh kami? Kata Fir'aun, tuh sana, Musa sama Harun berdua. Mereka bilang, itu 2 orang itu saja lawan kami. Nganggap remeh, ini jumlahnya banyak. Kita semua ini bersatu. Mereka nih, na'udzubillah. Mereka bilang, mereka bersatu semua. Maka kata Fir'aun, iya, bunuh aja dulu tuh. Apa yang kalian minta saya kasih. Pokoknya saya nggak mau lihat lagi orang ini hidup. Maka penyihir-penyihir ini sepakat, baiklah kalau gitu.
Kalau kita dikasih kedudukan, karena Fir'aun janjikan, kalau kalian menang, kalian punya kedudukan di sisi saya. Pokoknya jadi penasihat-penasihat, jadi menteri-menteri, lah perdana menteri sekarang gitu. Maka mereka sepakat nih, dan ini ikhwani, ilmu tertinggi dalam sihir. Subhanallah. Ya. Jadi antum jangan pernah menganggap hebat itu sihir itu. Ilmu tertingginya adalah kata Allah, yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Mereka mengubah sebuah benda yang tidak bergerak seakan-akan bergerak. Itu saja. Jadi sihir itu dilempar, misalnya dilempar kayu nih, atau dilempar apa, berubah jadi bentuk yang bukan aslinya. Itu semua cuma itu. Itu ilmu tertingginya. Kalau ada seseorang antum lihat lempar kayu jadi ular, antum dekatin bismillah, antum pegang berubah kembali jadi asalnya. Gitu kan? Dia langsung kembali jadi asalnya. Menyebut nama Allah saya sudah cukup. Ada teman saya di Jakarta peruqyah, dia cerita, nanti saya kembali ke sini ya, ingatkan ke masalah Fir'aun menantang penyihir ini. Maka dia bilang, dia peruqyah kebetulan, sering kadang-kadang hadiri pengajian saya juga, sahabat dekat saya lah saya katakan, saya tidak katakan murid. Kemudian dia bilang, Ustaz saya lewat di atraksi masyarakat yang biasa orang jual-jual obat di pinggir malam-malam di pasar malam. Ini rupanya ada demo melihat ilmu kebal. Nah, potong tangannya enggak apa-apa, ini segala enggak apa-apa. Dia bilang, ana ini nggak ngerti, ana cuma lewat di situ, kebetulan pasar malam, tidak tahu kalau ada ya, atraksi itu. Cuman sekedar lewat, mau lihat pasar malam orang jual-jual pakaian murah gitu. Begitu saya lewat, dia bilang, begitu ana lewat di depannya, datang tuh orang-orangnya langsung, bang, jangan ganggu bang. Gitu. Dia bilang, bang jangan ganggu bang. Loh, apa ini? Siapa kalian? Ganggu apa? Saya cuma lewat, pokoknya tolong. Instruksi dari dalam bilang jangan, itu yang lewat tuh jangan, kasih tahu bilang jangan ganggu. Ternyata setannya udah melapor tuh peruqyah tuh yang lewat. Bahaya nih, baca ayat bisa bahaya nih. Jadi cuma gitu, cuma lewat mereka tahu tuh, gitu kan. Dan pernah kejadian di Jakarta, kebetulan anak ini diruqyah oleh beliau. Teman saya ini, jazakallahu khair. Ada anak kecil rupanya pulang dari TPA, lewat di tukang-tukang obat begitu tuh. Rupanya dia lagi demo-demo potong-potong tangannya, si anak ini nggak sengaja. Waktu dia kaget, dia kagum, dia bilang Allahu Akbar, terpotong betul tangannya. Dia kena tulus baca Allahu Akbar, terpotong betul tangannya. Anak itu langsung disihir, gitu kan. Nah ditangani oleh teman saya nih, ditangani. Waktu ditanganin, diobatin, ternyata jin yang ngomong. Ini dia sebutin Allahu Akbar waktu itu hari, jadi saya disuruh masuk ke badannya. Seperti itulah. Jadi sebenarnya, subhanallah ya, Allah tidak akan mungkin salah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu sangat lemah, nggak punya kekuatan. Asal dihadapkan dengan ayat-ayatnya Allah. Saya tidak bicara masalah ruqyah ikhwani, itu ada bahasan saya, bisa lihat di YouTube ada bahasan saya tentang ruqyah syariah. Tapi yang jelas di sini kita bahas masalah Fir'aun dengan penyihirnya. Penyihir ini lalu mengatakan, baiklah, kita kumpul semua penyihirnya. Kita langsung aja pakai ilmu pamungkas, nggak usah terlalu lama. Ini cuma 2 orang. Ilmu mereka terakhir adalah tunjukkan kepada masyarakat kehebatan, dan itu yang dijadikan sebagai tolok ukur supaya orang takut. Kalau antum nggak takut, antum nggak bisa kena, susah kenanya. Makanya kalau tempat-tempat dukun itu fenomena tempat prakteknya pasti ada tengkorak, gelap. Harus antum takut dulu. Kalau antum nggak takut nggak bisa dikena, nggak bisa. Apalagi kalau kuat akidahnya nggak bisa kena itu, susah. Dia pun kena mental lagi, gitu kan. Apalagi antum jaga zikir pagi sore, sering baca Quran itu sudah berat bagi mereka itu. Kelas berat sudah susah. Ringkas cerita ikhwani. Maka mereka bilang kita langsung aja deh ilmu pamungkas, masing-masing pegang tali. Antum bayangkan kalau kita tadi ambil jumlah tertinggi ya, 10.000 orang penyihir, 10.000 tali dilempar ke tanah, disaksikan dengan jutaan mata masyarakat Mesir waktu itu yang datang mau nyembah Fir'aun, dilempar, kata Allah berubah menjadi ular seperti bergerak. Tapi ingat, sihir nggak bisa nyerang. Di sini ya, kalau dia mau begitu dia nggak bisa nyerang. Kalau masalah jin masuk ke badan antum itu kalau kena sihir itu lain. Itu fenomena, itu bahasan lain. Tapi ini kalau dia lempar benda, gitu kan? Dia lempar benda maka itu tidak bisa menyerang. Setelah selesai, orang semua bersorak-sorak. Musa alaihissalam awalnya sempat khawatir. Tapi Allah mengatakan, jangan kau takut. La takhaf innaka antal a'la. Kamu pasti menang, hai Musa. Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yaflihu sahiru haitsu ata. Lempar apa yang di tangan kananmu pasti akan mengalahkan semua yang mereka buat, karena yang mereka buat adalah perilaku sihir, dan penyihir tidak akan pernah bisa menang di depan ayat Allah. Ini sudah jelas. Maka Musa AS datang lempar tongkatnya.
Ini rahasianya ikhwani, kenapa penyihir Fir'aun semuanya tidak terkecuali sujud kepada Allah. Apa sebabnya? Ini rahasianya. Waktu Musa alaihissalam lempar tongkatnya, berubah jadi ular besar. Dan ternyata ularnya Musa alaihissalam jalan dan memakan ular-ular mereka. Penyihir semua tahu ini bukan sihir, ini nggak mungkin. Sihir itu paling tinggi berubah dan tidak bisa nyerang. Ini datang makan, dimakanin semuanya 10.000 tali, habis. Apa kata Allah? Fa'ulqiyas saharatu sujjada. Semuanya sujud. Ini nggak mungkin salah itu. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Qalu amanna bi Rabbi Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Udah. Ini nggak mungkin sihir nih. Apa yang terjadi ikhwani? 10.000 penyihir Fir'aun kalah, tidak membuat Fir'aun mau beriman. Nggak mau. Ini kejadian pertama. Bahkan Fir'aun mengancam semua penyihirnya, dia akan potong tangannya, akan potong kakinya, akan salib. Maka sempat Musa AS kumpul sama mereka. Bagaimana? Pada kalian akan dihukum nih. Mereka bilang, wahai Musa, sebelum kau datang, kami sudah disiksa sama Fir'aun nih. Sebelumnya memang kami sudah susah hidupnya. Sekarang kami sudah beriman pada Tuhan yang kau tunjukkan, untuk apa kami ikut sama dia? Dia bukan Tuhan. Akhirnya mereka tetap kokoh gitu kan, bertahan. Ada tentu cerita lagi kelanjutannya, tapi yang jelas ada beberapa penyihir yang dibunuh oleh Fir'aun, tapi itu bukan bahasan kita. Kita masuk ke kejadian kedua. Allah uji Fir'aun lagi dengan kejadian yang besar. Lebih besar daripada kejadian tadi. Penyihirnya kalah, ternyata tidak cukup. Yang kedua ikhwani, ini berat nih. Allah subhanahu wa ta'ala tahan air hujan di Mesir. Nggak ada hujan, kemarau. Dan pertama kali dalam sejarah Mesir waktu itunya ya, setelahnya pernah terjadi lagi tentunya, Sungai Nil habis airnya, habis kering. Kita tahu kalau musim kemarau begini tuh turun kan air. Ini habis kering. Sungai Nil itu sumber hidupnya masyarakat Mesir. Nggak ada yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya membuat trik kering semua. Fir'aun keluarkan tenaganya, uangnya semua dikeluarin, digerakin pasukannya cari air. Datang ke negeri-negeri di sebelah Mesir, di Afrika semua didatangin. Awal-awal bulan pertama, bulan kedua berhasil. Bawa air, bisa minum, bisa mandi. Lama-lama ikhwani, seluruh Afrika kena dikering. Panasan semua. Sampai air pun jadi sedikit, dibayar mahal oleh Fir'aun. Dan air itu ternyata karena habis, di sana sudah sedikit dan bisa cuma dibeli sedikit. Dan di Mesir juga sudah habis. Di tengah jalan prajurit Fir'aun minum sendiri airnya. Habis, nggak ada. Sampai tiba satu hari, pengikutnya salah satu penasihat Fir'aun bilang, wahai Fir'aun, air sekarang buat anda ini tinggal ini nih, 1 gelas. Nggak ada lagi, tinggal ini. Kalau ini anda sudah minum, nggak ada lagi air. Jangankan untuk mandi, untuk minum udah nggak ada. Antum perlu tahu ya, saya pernah dulu tahun 89, pernah sekolah SMP di Mesir sebelum ke Madinah. Waktu itu saya masih belum ngerti apa-apa, diajak sama masih umur 14 tahun. Saya waktu itu baliknya malah di sana, gitu kan. Waktu itu subhanallah saya berangkat ke Mesir, kemudian saya diajak, kebetulan ada paman saya di sana, diajak lihat piramida tuh. Saya ke piramid tuh. Ada satu piramid yang besar sekali tuh. Kita naik ke atas, tangganya kecil-kecil, ke atas capek sampai ke puncaknya. Antum tahu di atas tuh apa ya? Ini saking luar biasanya kekuasaan Firaun waktu itu ya. Itu jauh sampai capek naik ke atas tuh. Mungkin ada 200-300 tangga kali ya. Sampai di atas, pas masuk saya tanya, apa ini? Itu yang bawa kami bilang, ini ruangan mandinya Firaun. Tempat mandinya di puncak tuh. Ada kolam kecil, dibawain air. Saya bayangkan bagaimana dulu orang-orang yang ngangkatin air ke atas tuh. Hanya untuk mandi, berendam. Berendam di air, nanti dia turun lagi. Itu cuma tempat mandinya. Luar biasanya gitu. Air itu sudah luar biasa. Subhanallah, Allah jadikan air hilang. Jangankan mandi, minum gak ada. Fir'aun waktu itu ya, yang mengaku Tuhan, dan ini aneh nih, Tuhan bermusyawarah gitu. Maka dia bilang, tanya sama orang-orang sekitarnya, apa saran kalian nih? Kata mereka, sudah habis saran kami, gak ada lagi. Dana sudah dikeluarin sekian banyak, tenaga sudah, air memang kering gak bisa. Mau diapain kalau hujan tidak diturunkan dari langit sama Allah? Coba. Ada yang bisa kalian lakukan? Gak ada. Apa yang terjadi ikhwani? Ada satu penasihatnya bilang begini, wahai Fir'aun, masih ada satu jalan yang belum anda lakukan. Fir'aun dengan semangat, apa itu? Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu yang belum, yang lain semua sudah. Subhanallah, ini hikmahnya gitu. Tinggal ini satu. Fir'aun kena ketakutan, ini tinggal ini airnya. Nggak ada lagi air nih. Habis ini, haus sebentar gimana? Mati. Gitu. Maka dia bilang, panggil Musa.
Subhanallah, waktu itu Musa tinggal dengan pengikutnya di satu wilayah yang dengan hikmah Allah, Fir'aun nggak tahu ada sumur dan Allah buat melimpah airnya. Jadi orang-orang beriman ada airnya, gitu kan? Fir'aun nggak tahu tapi Musa hidup dengan kaumnya, gitu. Musa AS datang. Kenapa tumben Fir'aun panggil nih? Datang langsung Fir'aun tidak mau tunjukin kebutuhannya. Wahai Musa, kau kan ngaku punya Tuhan, katanya bisa mengerjakan apa saja. Kata Musa, iya. Dia bilang, kau kan tahu sekarang Mesir ada timpa peceklik, panas, nggak ada air. Kami kekurangan air. Dia nggak bilang sudah habis air. Kami kekurangan air. Kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit, kami akan beriman. Musa senyum. Musa mengatakan, Fir'aun, betul yang kau ucapkan? Kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah menurunkan hujan dari langit, kau akan beriman? Dia bilang, iya. Semua ini sekitar saya jadi saksi. Sudah, turunkan hujan, pasti akan saya beriman. Berikan, ini ikhwani ikrar. Seorang raja sebenarnya malu ya, punya kedudukan, tapi dia sudah bilang ikrarnya. Terus Musa di depan Fir'aun angkat tangan. Ya Allah, Zat yang maha kuasa. Dipuji-puji Allah, Zat yang maha besar. Zat yang... Terakhir dia mengatakan, Zat yang telah menahan hujan untuk Mesir. Turunkanlah hujan buat masyarakat ini sebagai tanda-tanda kebesaran ayatmu. Belum Musa AS turunkan tangannya, mendung hujan sebulan. Sebulan, non-stop, sampai sungai Nil penuh kembali, semua kehidupan kembali semua. Pertanyaannya, apakah Fir'aun beriman? Apa kata Fir'aun? Hati-hati, kalimat kufur begini yang banyak terjadi nih. Hati-hati, apa kata Fir'aun? Dia bilang, oh sudah saatnya hujan turun. Sudah sembuh penyakitnya? Oh hebat tuh dokter. Subhanallah, mana pencipta tulang, darah dan urat-urat sarafmu itu, gitu kan? Kamu lupain, kamu pikir obat yang hebat, dokter yang hebat? La haula wala quwata illa billah. Ini pelajaran histori manusia nih. Ini jangan dilupain. Allah mengatakan itu pelajaran, ibrah semua ini. Yang terjadi ikhwani, sudah selesai. Fir'aun nggak mau beriman. Waktu itu tersebar berita di wilayah Mesir dan Afrika. Kalau ternyata yang selama ini kita anggap Tuhan Fir'aun tidak bisa mendatangkan air kecuali pertolongan Musa, Tuhannya Musa. Berarti Tuhannya Musa lebih hebat tuh. Kita ikut saja sama Musa. Tersebar berita seperti itu. Fir'aun, subhanallah nggak kapok. Padahal Musa alaihissalam waktu itu tidak berarti kalau dia beriman dicopot dari kerajaannya, enggak. Dalam Islam kan begitu ya. Kalau ada seseorang raja presiden beriman, kita tidak copot dari jabatannya diganti sama orang Islam, tetap aja. Nggak diganggu, pedagang, biarin dengan dagangannya. Yang penting halal diingatkan kalau haram gitu kan. Tapi nggak diganggu kan, nggak ada diambil duitnya, nggak ada diambil apa-apa kan. Cuma itu saja beriman, yakin Tuhanmu Allah sudah makmur nih. Kalau Fir'aun beriman itu bayangkan luar biasa. Setengah dunia bisa didapat panen pahalanya. Tapi cengkalnya ini yang membuat begini, luar biasa, nggak mau. Yang terjadi ikhwani, dia bilang tidak ada jalan lain. Ini fenomena yang ketiga nih, yang terakhir. Tidak ada jalan lain nih. Musa harus dibunuh. Musa mau dibunuh. Apa salahnya Musa? Musa mengingatkan dia baik-baik, nggak mau. Musa alaihissalam dengar Fir'aun. Waktu itu Fir'aun kerahkan seluruh kekuatannya, kekuatan pilihannya. Ada pasukan khusus Fir'aun pakai itu. Kalau kayak kita mungkin Kopassus gitu kan. Itu khusus untuk pasukan inti sudah. Itu digunakan pas jumlahnya banyak. Fir'aun bilang, saya mau bunuh Musa dengan tangan saya sendiri. Keluar semua pasukan intinya. Musa alaihissalam manusia biasa, sama Nabi dapat terima wahyu. Ada wahyu beliau amalkan, tidak ada wahyu beliau diam, tunggu gitu kan. Begitu Nabi-Nabi. Nabi Muhammad SAW kalau datang orang bertanya, enggak semua dijawab. Ada yang kadang-kadang ditunda, tunggu wahyu datang baru mengatakan, siapa yang bertanya? Si fulan, nih. Gak dikarang-karang memang. Musa manusia biasa seperti kita, ambil pelajaran luar biasa. Musa alaihissalam selamatkan dirinya dengan kaumnya. Punya rasa takut, khawatir sebagai manusia. Ayo kita lari yuk, lari. Lari terus, dikejar sama Fir'aun. Sampai di depan mata mereka Laut Merah. Pas tiba di Laut Merah, antum bayangkan nih, kalau kita di posisi Musa alaihissalam dan pengikutnya, kita di pinggir laut. Depan kita Laut Merah, di belakang kita musuh sudah siap dengan beringasnya mau membantai. Tinggal ditebas leher kita, dibunuh dan segalanya. Nggak ada tempat lari. Apa kata pengikut Musa? Inna lamudrakun. Kita sudah kejangkau nih. Nggak bisa. Mereka pasti dapat kita. Dan Fir'aun sendiri Allah ceritakan mengatakan apa tuh, lihat Musa sama pengikutnya sudah di pinggir laut, sudah tahu nih bisa habisin nih. Innahum lasyirzimatun qalilun. Kalau bahasa kita, oh cuman itu jumlahnya mereka. Bantai aja udah. Gitu.
Apa yang terjadi? Mereka bilang sama Musa alaihissalam, Bani Israel, inna lamudrakun. Kita sudah ketangkap nih, pasti kita dibantai. Musa alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita ikhwani. Makanya Nabi Musa sering disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Qasas, surah Anbiya, diulang-ulang kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena luar biasanya Musa alaihissalam dengan polosnya menjalankan perintah Allah, selebihnya Allah yang jalankan. Ambil pelajaran. Kata Musa, kalla, nggak mungkin. Nggak mungkin. Inna ma'i rabbi sayahdin. Tuhanku akan berikan petunjuk. Pada saat itu Musa alaihissalam didatangi Jibril. Jibril mengatakan, wahai Musa, Tuhanmu perintahkan kau mencambukkan tongkatmu di bibir Laut Merah. Itu saja. Itu saja. Nggak ada yang lain. Nggak ada instruksi. Nanti laut akan naik, air nggak ada. Cambuk saja. Apa yang Musa lakukan? Patuh. Langsung. Angkat tongkat, cambuk. Selesai. Musa nggak tahu apa yang terjadi nanti nih. Nggak tahu ikhwan. Seperti itu. Jihad perang. Urusan nanti itu nanti. Sholat, puasa, nanti urusan nanti itu, nggak usah pikir. Itu yang dinamakan tawakal, ikhtiar, berbuat, langsung serahkan. Sudah begitu, itu tawakal, itu puncaknya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal pada Allah, dia akan dicukupkan oleh Allah. Ikhwani, perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa alaihissalam sebagai manusia. Seperti Allah ngajak bicara kita sebagai manusia. Jadi Allah sudah ciptakan alam semesta seluruhnya ini termasuk manusia dengan sifatnya, dengan waktunya, dengan kadarnya, semua seperti alam. Kita lapar, Allah siapin makanan. Ya makan ya, caranya baca bismillah. Allah bisa nggak ikhwani membuat lapar kita hilang tanpa makan? Bisa nggak? Bisa. Tapi Allah mau begitu alamnya, begitu jalannya. Kita bisa hilang kok. Haus, ya Allah haus, hilang. Bisa, tapi Allah ciptakan air, prosesnya minum ya, baca bismillah, ada pahalanya pakai tangan kanan. Begitu sistemnya Allah ciptakan, alaminya begitu. Maka Musa AS begitu, cambuk tongkatmu. Itu saja perintahnya. Pertanyaannya ikhwani, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama gini, apakah tongkat itu ada hubungannya dengan air laut yang berdiri? Bisa nggak tongkat buat air laut berdiri? Nggak mungkin. Ini tongkatnya Nabi Musa, perlu antum tahu. Jangan ikuti pemahamannya orang Yahudi ya. Orang Yahudi bilang kita cari tongkatnya Nabi Musa. Jadi kalau banjir bisa hilangin banjir tuh. Padahal itu mukjizat Nabi Musa. Selain Musa mustahil bisa lakukan. Nggak mungkin. Allah yang jadikan kok. Tongkat itu dalam Al-Quran diceritakan hanya ahusyu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra, kata Musa. Saya cuma ngurus-ngurus gembalaan saya nih. Dan juga kadang-kadang saya ambil buah, jatuhin daun. Itu daun batang pohon biasa. Tapi dianggap sudah luar biasa. Ini Musa AS begitu. Cambuklah. Sekarang ikhwani, tidak ada hubungannya antara cambuk dengan air. Apakah pertanyaan selanjutnya? Allah Azza wa Jalla tidak bisa membuat Musa terbang saja? Tidak usah injak air. Bisa. Tapi Allah biarkan proses manusiawianya berjadi. Ini penting ya. Antum sakit, ya Allah sembuhin. Proses manusianya berobat ke dokter. Itu proses manusianya. Itu juga petunjuk dari Allah. Fahamin poin ini penting. Histori manusia berputar ikhwani. Dan ini tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Ada proses manusiawianya. Maka Musa alaihissalam waktu itu cambuk. Tiba-tiba kata Allah, Qattaudil azim. Semua air-air Laut Merah itu berdiri seperti tembok-tembok yang tinggi. Air. Bayangkan antum di tengah lautan, airnya berdiri seperti tembok dan terbagi menjadi 12. Antum kaget enggak kira-kira? Luar biasa ini. Air laut bisa berdiri seperti tembok. Fir'aun waktu lihat itu ikhwani, bukan sadar. Ini peringatan yang ketiga nih. Lihat air laut berdiri, Musa hantam tongkatnya, tongkat yang dipakai usir cuma ngatur gembalaan, itu bisa air terjadi seperti itu. Enggak kapok. Musa alaihissalam waktu itu diikuti dengan 12 Bani Israel, suku Bani Israel, maka mereka masuk setiap suku di satu jalan, dibuatkan 12 jalan oleh Allah. Waktu Musa masuk, Fir'aun bilang apa? Bukannya dia berhenti, takut lihat ini beriman, enggak. Kejar Musa sebelum dia selamat ke samping, ke sebelah. Kejar, masuk, subhanallah. Masuk, begitu masuk Allah selamatin Musa alaihissalam dengan pengikutnya, lalu Allah tenggelamkan Fir'aun. Habis sudah. Waktu tenggelam, dia lihat sudah hancur semuanya, baru bilang, sekarang saya beriman kepada Tuhan. Dengan tulus ya, ini luar biasa. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dan tidak bisa, udah telat.
Udah telat karena waktu itu diucapkan, Allah menukil kepada kita. Karena siapa yang dengar suaranya Fir'aun waktu itu? Nggak ada. Ada yang dengar? Nggak ada. Di laut, tenggelam. Allah yang nukil kepada kita dalam Al-Quran. Waktu itu sudah proses sakaratil maut. Dia lihat malaikat maut. Dia sudah lihat fakta-fakta itu. Nah baru dia takut. Saya beriman. Nggak bisa. Jadi ini bukan hanya sekedar karena tenggelam ya. Bukan. Karena sudah menghadapi sakaratil maut. Kan sudah tidak bisa. Kalau sudah balagatil hulkum. Udah sampai di tenggorokan, wa antum hina idin tandurun. Karena waktu sudah melihat semua nih malaikat yang diceritain semua sudah datang nih. Ada depan mata. Maka disitulah Fir'aun baru mengucapkan, gak bisa terima lagi taubat. Kata Nabi SAW, diterima taubat selama belum sampai ruh di kerongkongan. Ringkas cerita, Allah SWT mengatakan, hari ini kami akan selamatkan jasadmu hai Fir'aun agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang datang setelahmu. Gitu kan? Seperti itu gambarannya. Maka habislah kisah Fir'aun dan sampai sekarang kita nggak usah jauh-jauh ke Mesir, di search pun di Google kita bisa lihat fotonya mumi Fir'aun sampai sekarang masih utuh. Allah jaga sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini semua ikhwani. Kalau tadi kisah Namrud Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 258. Itu kalau memang kembali silakan kembali ke ayat itu. Kemudian juga ada tentang Fir'aun, itu diceritakan oleh Allah SWT cukup banyak, tapi diantaranya surah Al-An'am, urutan 6 ayat 301. Baik. Dari itu kisah tentang dua orang raja tadi, Namrud dan Fir'aun selesai. Jadi tutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah cukup menjadi sampel buat kita bagaimana keadaan orang yang sudah berkuasa di muka bumi karena tidak beriman sama Allah dihabisi.